baik Bapak, perkenalkan dan saya Dr. Hasan, dokter yang berjaga pada klinik ini Pak. Ini silakan terlebih dahulu Pak. Ini yang sakit anak Bapak ini ya Pak? Iya Pak. Baik Pak. Jadi nanti ya Pak, saya akan melakukan pertanyaan ya, yaitu analisis dan juga nanti akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kira-kira anak Bapak ini menderita penyakit apa gitu Pak. Dan mungkin nanti agak sedikit kurang nyaman Pak pada pemeriksaan fisiknya karena mungkin perlu membuka bajunya Pak. Apakah Bapak bersedia sebagai ini? Sedia dong. Baik, kalau bersedia saya langsung mulai ya Pak pemeriksaannya. Baik, yang pertama saya akan melihat dari penampilannya terlebih dahulu Pak. Apakah penampilan baik atau tidak, normal atau tidak. Jadi dari nadanya bagaimana suaranya, lalu interaksinya gimana, konsultabilitasnya gimana, dan juga pandangan matanya bagaimana, dan cara dia mengeluarkan suaranya apakah baik atau tidak ya Pak. Selanjutnya saya akan melihat dari cara dia bernafas Pak, apakah dia ada paksaan biasa atau tidak, dan juga apakah ada retraksi atau tidak. Selanjutnya saya akan melihat dari warna kulitnya ya Pak, apakah di sini ada warna yang tidak normal pada kulitnya, seperti itu Pak. Selanjutnya saya akan langsung ke pemeriksaan fisiknya ya Pak. Di sini yang pertama saya akan memastikan dulu apakah anak Bapak ini penyakitnya ini sampai mengganggu aktivitas atau tidak Pak? Iya, oh iya ya Pak. Baik, kalau begitu, tapi ini sepertinya tidak mengganggu jiwa ya Pak, seperti tidak ada sesak nafas, kejang-kejang. Iya. Oh iya, baik. Kalau begitu, lalu saya selanjutnya akan memeriksa vital sign-nya ya Pak. Sini saya akan memeriksa dari tekanan darah terlebih dahulu. Saya akan pasangkan masker ya Pak, ada di belakang lengannya saya sudah pasangkan, enggak. Dari itu, selanjutnya saya akan memeriksa dari puls denyut nadinya. Jika dia reguler, maka saya menghitungnya 10 detik, lalu dikalikan 6. Jika irregular, maka saya akan menghitung 60 detik pun. Selanjutnya saya akan memeriksa dari respiratorinya, frekuensinya bagaimana, dan juga saya akan memeriksa temperaturnya di bagian aksila. Seperti ini, ya saya sudah periksa. Selanjutnya saya akan memeriksa dari kulitnya, apakah ada ruam pada kulitnya, lalu apakah juga ada edem yang piting dan juga mungkin bisa nyeri tekan. Selanjutnya saya akan memeriksa dari bagian kepalanya, khususnya di sini bagian rambutnya, apakah distribusinya bagus dan juga teksturnya bagaimana, harus terlalu kasar, dan juga apakah ada rambut yang rontok. Selanjutnya saya akan memeriksa dari wajahnya. Yang pertama, apakah ada edem di wajahnya, ya ada nyeri tekan saat ditekan, ya. Lalu apakah ada kedutan pada wajahnya, lalu apakah ada alergi salut, dan juga apakah wajahnya ini dia wajah mulut terbuka, lalu apakah ada lipatan intraorbital denim organ, dan juga apakah ada alergi sinar pada wajahnya. Selanjutnya pada bagian mata, di sini saya akan memeriksa dari sekretnya, dari serus, mukoid, dan juga mukoporulanya. Selanjutnya pada bagian palpebranya, silakan ada memeriksa mata terlebih dahulu ya. Awalnya ada edem atau blefarospasme. Lalu saya akan memeriksa pada konjungtiva bulbinya, yaitu di bagian bawah. Apakah di sini terdapat watery atau hiperemi, yaitu kemerahan. Lalu pada konjungtiva tarsal bagian atas ya, on eversion, apakah ada edem, lalu apakah ada hiperemi, juga mungkin pembuluh darah yang terlihat, dan juga pinpoint papil. Dan pada hidungnya, di sini saya akan memeriksa dari sekretnya, dari watery, serus, mukoprolen, lalu apakah dia sniffing, lalu apakah dia ada lipatan hidung tersebut yang berpigmen, lalu apakah ada pembesaran pada hidungnya, lalu apakah dia ada suara hidungnya,
Dan juga pada mukusnya saya akan menggunakan spekulum hidung. Jadi saya alat spekulum hidung, saya akan buka. Di sini apakah mukus membrannya itu berwarna kebiruan atau tidak. Gitu. Selanjutnya pada bagian mulut, di sini pada bagian bibirnya apakah ada edem ya, atau nyeri dan juga nyeri tekan, tidak bisa ditekan. Selanjutnya pada giginya apakah ada malaklisa gigi. Lalu pada bagian rahang bagian atas ya, langit-langitnya apakah dia melengkung tinggi. Dan juga pada bagian lidahnya silakan adik menjulurkan lidah. Apakah ada edem pada lidahnya. Hanya pada bagian leher, di sini apakah ada supra sternal retraksi ya, silakan ada bernafas ya. Dan juga pada apakah ada supra clavicular retraksi ya. Lalu pada bagian toraks di sini saya akan memeriksa. Pertama saya akan inspeksi terlebih dahulu ya. Dilihat dari ujung kakinya. Apakah dia posisinya simetris atau tidak, atau asimetris. Lalu saya akan melihat, silakan cek bernafas, apakah ada barrel chest ya, barrel chest. Selanjutnya apakah ada retraksi interkostal. Lalu saya akan melihat pada bagian paru-parunya sini. Di sini apakah ada bunyi ya, seperti wheezing atau stridor. Lalu pada bagian jantungnya, di sini apakah dia reguler atau irregular. Selanjutnya saya akan melihat pada abdomen ya. Di sini apakah ada epigastric retraction ya, saya akan lihat terlebih dahulu. Lalu saya akan meriksa apakah ada bowel sound ya, menggunakan ini sama di 4 bagian abdomen selama 5 detik. Nanti saya akan meriksa pada bagian anogenitalnya. Di sini apakah ada edem, hiperemi, erosi atau ekskoriasi. Lalu pada bagian ekstremitas palmar dan plantar, di sini apakah dia dingin ya, dan juga apakah lembab. Lalu kan sama yang pada bagian kaki, apakah dia dingin ya, atau dia lembab itu. Lalu saya akan memeriksa pada kapilari filtamnya ya, apakah dia lebih dari 2 detik atau tidak. Jika lebih dari 2 detik itu menandakan bahwa dia memiliki profesi yang jelek. Baik Bapak, saya sudah selesai memeriksa dari anak Bapak ya Pak. Untuk hasilnya nanti bisa dilihat ya Pak. Jadi sekian ya Pak penulisannya. Terima kasih sudah berkunjung pada hari ini.